that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Dia di dalam ibadah kita. Kita mempersiapkan hidup kita untuk kita bawa kepada Dia. Istimewa di pagi hari ini di ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan datang kepada Dia, masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kau sudah memberikan kami kesempatan waktu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah. Tolong Tuhan ke setiap kehidupan kami, sidang jemaatmu Tuhan. Dengan kondisi dan keadaan yang sekarang ini Tuhan, kami butuh sekali, perlu sekali akan kuasa pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai selesainya. Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menantikan berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari sidang jemaat, kita akan membawa hidup kita. Kita akan mengucap syukur kepada Dia, bahwa Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita muliakan. Yesus yang mulia, Yesus yang agung. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup.
Katakan, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembah segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita muliakan Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembah Yesus, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, mari kita tinggikan Dia. Meskipun situasi, kondisi, keadaan kita yang sekarang dihimpit oleh sakit penyakit, tapi kita tetap muji Dia, kita muliakan Dia, kita mengucap syukur kepada Dia, bahwa Dia begitu baik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari sidang jemaat, kita muliakan Dia. Haleluya. Kita ucapkan syukur kita hanya bagi Dia. Kita berikan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Dia.
bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama soraklah haleluya. Angkat tanganmu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari ucapkan syukur kita kepada Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sorak lagi. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita untuk memuliakan Dia. Mari bersama-sama untuk kita puji Dia. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengan bersorak haleluya, kehidupan kita mendapatkan kemenangan. Dengan sorak haleluya, kehidupan kita boleh mendapatkan berkat. Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sakit penyakit ada di sekeliling kita, tapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit hanya menyerukan
nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Dengan iman kita pujikan pujiannya. Oh, haleluya. Yesus yang berkuasa dengan satu nama, yaitu namanya Dia. Kita berseru nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan semuanya buat kami. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin, haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita buat iblis kemenang. Haleluya. Amin. Oh, nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, lagi katakan dengan iman, nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan waktu yang baik untuk ada dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Bapa di dalam surga, Engkau yang akan menolong
mengurapi setiap pribadi sidang jemaat-Mu, supaya pagi hari boleh mengambil waktu sebaik-baiknya untuk berada di dalam ibadah ini dan disertai dengan perjamuan suci Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, dan biarlah pagi hari ini juga kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menolong Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pagi hari kami boleh sukacita dan kami boleh mendapat berkat-berkat daripada Engkau Tuhan, khususnya untuk membawa kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau, semakin meningkat dalam kehidupan rohani ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan memulai. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Biar Engkau ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah, dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan pagi hari ini. Mari kita sekarang mau untuk mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Dan ini kita harus serius menghadapi masa-masa seperti ini, di mana menunjukkan keadaan-keadaan yang dimana Tuhan tidak lama lagi datang kali kedua untuk menyambut kehidupan kita yang mau sungguh-sungguh dalam ibadah dan meningkat dalam hidup rohani ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau yang lalu, ya, di dalam ibadah-ibadah yang lalu, ya, kita membahas Matius 27 yang menunjuk pada 7 percikan darah di atas tabut perjanjian. Itu sengsara, ya, atau jalan kematian Yesus lewat di atas kayu salib. Tapi mulai dari PA kemarin kita memulai masuk di dalam Injil Matius pasal ke-28, ya. Kita sudah mau meningkat maju kembali. Nah, Injil Matius pasal 28 itu menunjuk kepada Shekinah glory atau sinar kemuliaan atau kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, ini kita sudah mulai membahas pada PA yang lalu. Mari kita melihat dalam Injil Matius 28 ayat 1 dan 2. Matius 28 ayat 1 dan 2. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, jadi batu yang gede menutupi ya kubur Yesus itu digulingkan. Sudah digulingkan lalu diduduki. Berarti batu itu diduduki, dikuasai ya tadi oleh malaikat Tuhan yang turun itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita melihat ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini merupakan orang-orang yang pertama kali melihat kuasa kebangkitan Yesus atau Shekinah glory. Ya, ini pernah disinggung pada ibadah-ibadah yang lalu. Ya, nah, jadi ukuran pengikutan kepada Tuhan atau dipakai Tuhan ya, adalah kalau kita setia
setia dalam pengalaman kematian atau pengalaman salib bersama Yesus. Kalau kita setia dalam pengalaman kematian bersama Yesus, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, kehidupan kitalah yang akan diutus dipakai oleh Tuhan. Nanti kita lihat dua perempuan ini ternyata diutus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa kedua perempuan ini ya mengikut Yesus ya, sampai di kubur ini. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan ini, ya, kita juga ya menjadi tangan pertama yang menyaksikan tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih, kalau kita mengikut dengan benar itu, nanti kita akan menyaksikan tentang kuasa kebangkitan yang pertama. Ya. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu tadi juga tangan pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya. Pertama kali melihat Yesus bangkit. Ya. Kalau rasul-rasul yang hebat ya, itu tidak ada di situ saat itu. Ya. Rasul-rasul yang hebat itu hanya menjadi tangan kedua. Tangan pertama dua perempuan itu melihat langsung. Ya. Kemudian ya, rasul-rasul lain ya, yaitu menjadi tangan kedua. Ya. Rasul-rasul menjadi tangan kedua sebab mereka waktu Yesus masuk kubur, mereka meninggalkan kubur itu. Artinya kurang setia dalam pengalaman kematian. Kalau kubur berarti bicara tentang kematian. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kurang setia dalam pengalaman kematian bersama Yesus. Sebab itu, biarlah kita setia dalam pengalaman kematian bersama Yesus, supaya kita bisa menjadi tangan pertama yang menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus. Ya, kalau kita mau masuk dalam pengalaman kematian, jalan salib bersama Yesus, nanti kita akan merasakan, yaitu ya, menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi kita merasakan sendiri. Ya. Kalau tadi di dalam ayat yang kedua, Matius 28 ayat kedua, ya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, goncangan berarti. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lah, lalu duduk di atas batu itu. Ini sama dengan kuasa kebangkitan Yesus mampu untuk menggulingkan batu besar, bayangkan. Ya, untuk menutup lubang batu yang besar ini. Artinya kuasa kebangkitan Yesus mampu menghancurkan kekerasan hati. Batu itu bicara keras. Ya, bicara tentang kekerasan hati. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan, karena dosa itu yang membuat manusia menjadi keras hati, bahkan sampai keras seperti Firaun, sekeras hatinya Firaun. Firaun ini gambarnya setan. Keluaran 7 ayat 14 sampai 16. Keluaran 7 14 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular.
dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini praktek manusia yang keras hati sampai seperti Firaun yang harus dihancurkan oleh kuasa kebangkitan seperti batu tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, di sini kita melihat, ya, praktek manusia, ya, manusia yang keras hati seperti Firaun, ya, keras hati enggak membiarkan, ya, untuk beribadah. Nah, saudara, praktek manusia keras hati itu, yang pertama ayat 16 tadi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi Firaun keras hati. Ya, ini sahabat yang tidak mau beribadah dan melayani Tuhan. Ini manusia keras hati. Oleh karena terikat dengan dosa dan lain-lain, sehingga tidak mau beribadah melayani Tuhan. Tidak setia dalam ibadah dan pelayanan, sampai tidak bisa beribadah melayani seperti Firaun. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, engkau tidak mau mendengarkan. Sama dengan tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Termasuk gak mau taat dengar-dengaran kepada orang tua jasmani, kepada orang tua rohani atau gembala. Dinasihati tidak mau, keras hati, ya, malah ngelawan. Ya. Saudara, pada zamannya Nuh, ya, pada zaman Nuh, roh tidak taat itu melanda semua lapisan manusia yang hidup pada saat itu. Baik mulai anak kecil sampai orang tua. Hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan, hanya 8 orang. Dan dari 8 orang tidak ada anak kecil atau kaum muda yang selamat. Hanya 8, yaitu Nuh istri, anaknya 3 dan menantunya itu. Nah, seringkali, ya, kalau kaum muda sudah punya potensi, ya, nah ini mulai karpe dewe, ndak, ya, mulai tidak taat dengar-dengaran, ya, tidak taat dengar-dengaran. Ya. Contoh, ya, di dalam 2 Samuel 18 ayat 9, yaitu Absalom. Kita baca aja 2 Samuel 18 ayat 9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ya, Bagal kayak kuda. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Tergantung dia antara langit dan bumi, terkatung-katung, ya. Naik enggak, turun enggak. Dan dalam Samuel 2 Samuel 14 ayat 25, 2 Samuel 14 ayat 25, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Nah ini, ya, sudah punya potensi besar. Absalom ini. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi
terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Wah, banyak nek dijual dapat duit banyak. Absalom punya potensi dan dia punya kebanggaan. Tapi justru potensinya itu yang menggantung dia antara langit dan bumi. Karena apa? Karena tidak taat. Nanti saudara baca dalam perikop ini 2 Samuel 18-14 ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita melihat ini. Contohnya kehidupan punya potensi. Oh, cantik, gak ada cacat. Ya. Nah, kalau lihat dalam perjanjian baru, seorang pemuda yang kaya, yang baik, tapi tidak taat pada Tuhan. Ya. Jual hartamu, tidak taat. Akibatnya pemuda ini kecewa. Dia katakan hukum sudah dilakukan. Ya. Tetapi satu perintah jual hartamu. Ini dia kecewa. Yang akhirnya binasa untuk selamanya. Jadi kita harus hati-hati. Sebab kita banyak diuji soal ketaatan. Kalau gagal, kita akan gugur seperti Absalom dan seperti pemuda yang kaya. Ya, ketaatan ini banyak diuji. Ya, ketaatan yang terkecil milik Tuhan. Ya, perpuluhan persembahan itu yang terkecil diuji soal ketaatan. Ya. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu kita harus mau hati-hati. Ya. Nah kita akan lihat ya, yaitu praktek manusia keras hati, tidak setia kepada pelayan, tidak taat dengar-dengaran, yang ketiga tidak mau mengaku dosa dan memakai kebenaran diri sendiri. Firaun selalu membenarkan diri, menyalahkan Musa. Ini sama dengan menutupi ketelanjangan dengan pohon ara, seperti di Taman Firdaus. Adam dan Hawa menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Apa akibat keras hati? Akibat keras hati yang pertama, seperti kubur kosong. Ini sama dengan hidupnya kosong. Hidupnya kosong, nggak bisa apa-apa dan mengalami kegagalan total. Seperti kubur kosong, ya, itu sama dengan pintu tertutup. Tidak ada jalan keluar dari masalah, tapi masalah makin bertambah-tambah dan tidak ada masa depan yang indah. Artinya yaitu saudara dikasih Tuhan mengalami keterpurukan. Dan akibatnya keras hati tadi ada tulah pertama datang di tanah Mesir. Air menjadi darah. Artinya tidak ada kepuasan dan hanya ada dalam penderitaan. Air itu bicara kepuasan menjadi darah. Tidak ada kepuasan. Darah itu bicara tentang ya sengsara penderitaan atau percikan darah itu. Kalau sudah tidak rasa puas, nanti akan menjadi kepuasan di dunia sehingga jatuh dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Ini akibat keras hati. Dan akibat keras hati yang keempat, rohaninya mati. Mengalami kekeringan rohani. Sehingga tidak bergairah lagi
dalam perkara rohani. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau kita sudah mulai tidak bergairah dalam perkara yang rohani, nggak puas, ibadah udah nggak puas, ya, ini nggak mau ikut ibadah, apalagi mendengarkan firman, nggak mau. Ini nanti rohaninya akan kering sampai mati rohani. Ya, tidak ada gairah dalam perkara rohani. Ya, ibadah dan selanjutnya. Yang akibat selanjutnya yaitu masuk dalam kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Ini akibat keras hati. Firman Tuhan sudah begitu banyak diperdengarkan, tapi keras hati. Akibatnya tadi sampai tidak bergairah lagi dalam perkara rohani yang nanti masuk dalam kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Jangan main-main di hari-hari seperti ini, hari-hari akhir, sekalipun masa pandemi ini terus seizin Tuhan seluruh dunia, ya, kita harus hati-hati. Ya, ini kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Ya, kalau enggak nang gereja gak ibadah. Tuhan sekarang sedang memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Tuhan melihat hati kita dalam ibadah ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah setia, kalau kita sudah taat, dan kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kita bisa menjadi hamba Tuhan yang hidup benar, hidup suci, taat dengar-dengaran, dan setia berkobar-kobar kepada Tuhan. Ya, jangan tunggu tarsok-tarsok. Tapi pagi ini, ya, mari hal itu bisa terjadi. Ya. Di dalam Keluaran 7 ayat 15. Keluaran 7 ayat 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Biasanya nek pagi ini tadi, ya, Firaun ya pergi pergi ke sungai pada waktu pagi. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi di sini perintahnya Tuhan, nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Jadi artinya sebelum Firaun datang, Musa sudah harus ada di sungai Nil itu dulu. Pagi-pagi suruh pergi, bawa tongkat tadi. Yang tongkat yang berubah menjadi ular. Jadi ya, waktu Musa sudah ada di sana, saat Firaun datang, semua sudah selesai. Menjadi kehidupan yang benar, yang suci, taat dengar-dengaran, setia berkobar-kobar. Ini lebih cepat dari geraknya setan. Tadi Firaun kan bicara setan. Ya. Jadi membawa tongkat, bicara tentang salib. Ya. Mendahului. Jangan sampai di Firaun datang, jangan sampai setan itu lebih dahulu mengganggu kita. Tapi kita mau, saudara dikasih Tuhan, ya, untuk lebih dahulu. Lebih cepat. Mau disucikan, saudara dikasih. Hidup benar, hidup suci. Taat dengan setia berkobar-kobar. Setan kalah. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Berarti kita lebih cepat dari setan. Tetapi kalau menunda-nunda waktu, tarsok, maka setan yang akan mendahului kita.
kita diserang. Ya kalau kuat, nggak kuat jatuh. Nah, Ibrani 1 ayat yang ke-7. Ibrani 1 ayat ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi pelayan Tuhan yang benar, yang suci, yang taat dengar-dengaran, setiap berkobar itu sama dengan pelayan Tuhan bagikan nyala api. Kita harus menjaga nyala api ini supaya tidak padam. Ya. Jadi tadi dikatakan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, itu ya pelayan Tuhan yang benar, suci, taat dengar, setia berkobar-kobar. Jadi kita harus menjaga nyala api supaya tidak padam. Sebab banyak tantangan yang ingin membuat nyala api ini padam. Banyak tantangan yang akhirnya ya nyala apinya padam. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel 7 ayat 9. Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan api yang berkobar-kobar. Jadi pelayan Tuhan seperti nyala api dan takhta Tuhan seperti nyala api. Jadi pelayan Tuhan yang seperti nyala api sama dengan tahtanya Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kita setiap berkobar kepada bagikan nyala, itu kita menjadi tahtanya Tuhan. Tuhan berdiam dalam kehidupan, bertabernakel dalam kehidupan kita ini. Ya. Inilah tugas kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya. Kehidupan kita menjadi takhta Tuhan dan menampilkan takhta Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat. Pelayan Tuhan, mari. Ya. Setia berkobar, taat dengar-dengaran. Ya. Nanti kita menjadi tahtanya Tuhan. Ini ya, tugas kita. Ya, pelayan-pelayan perhatikan. Ya. Kehidupan kita menjadi takhta Tuhan, menampilkan takhta Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat. Kalau tidak menjadi tahtanya Tuhan, jadi tahtanya siapa? Kalau enggak jadi takhta Tuhan, pasti jadi tahtanya setan. Nah, mau mana? Jadi takhta Tuhan atau takhta setan? Mazmur 11. Mazmur 11 ayat 4. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, ya. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita tampil sebagai takhta Tuhan, maka ada mata Tuhan yang selalu mengamat-amati, yang selalu memperhatikan, yang selalu mempedulikan kita. Amin. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Kalau mata Tuhan selalu mengamat-amati kita, hasilnya yang pertama Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa
Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini hasil pertama. Kalau Tuhan memperhatikan kita lewat memberikan makanan kepada kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, baik secara jasmani, makanan secara kita butuhkan untuk hidup sekarang ini. Nah, atau secara rohani, makanan secara rohani, yaitu pembukaan firman Tuhan yang memuaskan kehidupan kita. Makanan, kita tahu, makanan ini berguna supaya kita tidak jatuh pada kelaparan jasmani dan tidak jatuh dalam kelaparan rohani. Di zaman Antikris, tetapi kita dipelihara oleh Tuhan. Untuk itu, mari sekali lagi, ya, firman Tuhan harus menjadi makanan kita secara rohani. Sebab untuk menghadapi kesukaran nanti, zaman Antikris, ya, terjadi kelaparan jasmani, kalau nggak mau kompromi sama Antikris, mau beli ndak bisa, mau jual ndak bisa. Ya, yang rohani juga zaman Antikris, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, korban sudah diangkat, ya, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus hati-hati sekarang bicara tentang makanan. Oh, kalau zaman sekarang saudara jalan kemana aja lihat orang jual makanan, malah online semua, ya juga makanan banyak itu, ya kita tidak kelaparan, ya. Tetapi yang rohani bagaimana? Yang rohani bagaimana? Ya. Oh, aku tidak ibadah lah, tidak nang gereja kok ibadah. Perhatikan sekali lagi, ini sekarang Tuhan sedang memberi kesempatan dan melihat hati kita dalam hal ibadah. Sekarang perlu makan supaya kuat. Menghadapi masalah-masalah yang besar, kesulitan, itu yang kita perlu makan supaya kuat. Coba yang gak mau makan, wow, jasmaninya sehat, tapi rohaninya bagaimana? Jasmani sampai berapa sih? Ya, sampai berapa sih umur kita? Ya. Dibandingkan dengan nanti masuk dalam kekekalan atau tidak? Ya. Ini kita harus sadarlah, ya, sadar. Ya. Saudara nggak usah tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di seluruh dunia? Nggak usah tanya. Memang Tuhan sedang mengizinkan untuk seluruh dunia mengalami ini. Tapi buat kita Tuhan sedang menguji kita. Ya, ini ya, perhatikan. Yang kedua, ya, mata Tuhan selalu mengamati kita. Hasil yang kedua, Keluaran 3, 7 dan 8. Keluaran 3, 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ya, dari perhambaan Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Hasil yang kedua, Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan pergumulan kita. Ini, kalau kita menjadi takhta Tuhan tadi, Tuhan memperhatikan ini. Sampai memperhatikan kesengsaraan dan pergumulan kita. Saudara dikasih Tuhan.
Tuhan tidak mau berpaling, tapi memperhatikan kita, asalkan kita menjadi tahta Tuhan. Ya. Bahkan tadi dikatakan Tuhan sampai turun bagi kita. Ya. Ini dia sudah turun, melepaskan kita dari perhambaan dosa. Sudah turun, melepaskan ini. Nah, dalam segala pergumulan kita, dalam segala pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Seperti Israel keluar dari Mesir. Ya, saya pernah sampaikan, coba Musa nekat ya. Bapak Israel segitu banyak keluar tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir ke padang gurun. Padang gurun ada apa? Ada makanan apa? Ya, nekat ya, tidak ada makan. Tapi kalau Tuhan perintah, Tuhan yang akan melengkapkan semua, memperhatikan. Ya sudah di padang gurun sengsara, ya, tapi ada makanan ini. Ya, jadi segala pergumulan kita, sekali lagi, Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Bahkan Tuhan mampu memberkati kita dan memakai kehidupan kita dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yaitu Kanaan Samawi. Kanaan belum surga, masih ada kegerakan. Ya. Jadi apapun pergumulan kita, Tuhan mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita lihat Ayub. Ayub 7, 17, 18. Ayub 7, 17, 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ini hasil ketiga, Tuhan memberkati kita lewat ujian ini. Ya. Oh, luar biasa. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi. Dan kau uji setiap saat. Nah, ini Tuhan memperhatikan kita lewat ujian. Ujian yang diperhadapkan dengan kita. Mazmur 11 ayat 4, Mazmur 11 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa ya, terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi di balik percikan darah itu ada roh kemuliaan, Shekinah glory. Apa buktinya kalau ada roh kemuliaan Shekinah glory? Buktinya kita bahagia. Sekalipun di tengah-tengah sengsara daging ini tetap berbahagia. Ya, terjadi penyucian, terjadi perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Contohnya tadi Ayub. Kita tahu bagaimana kisahnya Ayub. Kita baca Yakobus 5 ayat 10, 11. Yakobus 5 ayat 10, 11. Saudara-saudara,
turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini Ayub mengalami ujian sampai habis-habisan. Kita tahu kisahnya Ayub ini. Ya. Supaya apa? Supaya Ayub bisa mengalami keubahan. Atau mengalami penyucian, keubahan oleh karena mengalami penyucian. Ya. Ini ya. Saudara dikasih Tuhan. Kita tahu kisahnya Ayub. Ya, ujiannya habis-habisan. Ya, entek-entekan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Karena supaya Tuhan izinkan ini. Supaya Ayub mengalami keubahan. Atau penyucian. Ya, mulai. Ya, yaitu mulai ketekunan. Ini. Ya, Ayub harus ada ketekunan. Buat kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jangan sampai habis, jangan tunggu sampai habis-habisan. Tarsok. Mau tekun tarsok. Perhatikan, jangan tunggu sampai habis-habisan. Tapi biarlah kita masuk dalam ketekunan. Tuhan sudah berulang kali bagi kita bicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ya. Ini yang Tuhan mau. Jangan tunggu hancur baru. Ya. Jangan tunggu hancur. Tapi segera ambil satu sikap. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, Ayub mengalami ujian. Mengenai keubahan, yaitu mulai dari ketekunan, kesabaran. Nah ini, sabar dalam penderitaan dan sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan cari jalan alternatif. Jangan cari jalannya dewe. Dan Ayub mengalami kerendahan hati. Dia ada pengakuan, ada kerendahan hati. Ya, di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ya, ayat 5, 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mataku sendiri memandang engkau. Jadi lewat keadaan Ayub, lewat percikan darah, Ayub menjadi tangan pertama untuk menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan. Dia merasakan. Ini pengakuannya Ayub. Dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Inilah menunjukkan kerendahan hati Ayub. Kerendahan hati dengan menanggalkan segala kebanggaannya. Oh, dia kan orang kaya, takut akan Tuhan. Kalau dilihat jasmani rohani, oke, ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Tetapi Ayub, ya, dengan menyesal duduk dalam debu dan abu. Ini menunjuk kerendahan hati dengan menanggalkan segala kebanggaan dan kebenaran diri sendiri. Ya, kalau kita melihat dalam Ayub yang pasal yang
32 ayat 1 dan 2. Pelayan siap. Ayub 32 1 dan 2. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ayub menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakil orang Buz dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Malah lebih benar, ya, menganggap dirinya sombong banget. Tapi di saat dia melihat, ya, dan juga mengaku, ya, rendah hati, ya, lewat percikan darah, biarlah kita mengaku bahwa kita hanya tanah liat yang banyak kekurangan dan tidak layak, tidak mampu apa-apa, bahkan tidak berharga. Mari sebentar kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Apa yang ada kebanggaan kita, ya, datang dengan kerendahan hati, ya. Apa-apa yang kurang datang kepada Tuhan, ya, dengan kerendahan hati, mengaku segala kekurangan kelemahan kita itu, ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi, ya, nanti kita akan merasakan yaitu kuasa kebahagiaan Tuhan, mengalami kuasa kebahagiaan Tuhan. Bukan lagi kita mendengar dari katanya orang, ya, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau tadi. Ayub mengaku. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan berguna itu untuk memulihkan kita secara jasmani, dipulihkan dari keadaan-keadaan, dan juga yang rohani, ya. Ayub dipulihkan secara double, ya. Rohani, jasmani. Rohaninya sudah dipulihkan, ya. Juga yang tadinya habis hilang juga dipulihkan double ini, ya. Demikian juga kita pagi hari ini, supaya kita sungguh-sungguh. Dan di saat kita sebentar masuk dalam perjamuan, makan minum tubuh dan darah Tuhan, akui dalam segala kekurangan dengan kerendahan hati. Mungkin kita merasa, oh Tuhan, selama ini aku belum bisa tekun dalam ibadah dan lain sebagainya. Akui kepada Tuhan. Darah Yesus akan bekerja, mengubahkan. Haleluya Yesus. Apapun kekurangan-kekurangan kita yang lain, mungkin kebanggaan kita, kesombongan kita, dan lain sebagainya. Kekerasan hati, datang, Tuhan ampuni. Makan minum tubuh darah Tuhan, Tuhan akan hapuskan. Dia sudah turun. Ya, mari. Apapun keadaan kita pagi ini, Tuhan masih memperhatikan kita. Amin. Buktinya, firman Tuhan masih disampaikan. Firman Tuhan itu pribadi Tuhan yang datang, ya, itulah perhatian Tuhan pagi hari ini bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang jemaat dimanapun saudara berada, di rumah, di mana saudara yang mengikuti ibadah, ya, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Ya, saya mengundang, ya, kalau di sini memang tidak hanya pelayanan, tapi saya mengundang sidang jemaat dimanapun, undang bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan tubuh dan darah Tuhan untuk kita masuk dalam perjamuan. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku
jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dari atas kembali Bapa, jadikan satu permohonan doa kita sebelum kita makan untuk berlalu. Bapa, lembutkan hatiku yang keras hatimu, lembutkan hati supaya bisa lebih mengasihi. Perhatian Tuhan terus datang kepada kita. Ya, haleluya. Oh, haleluya. Biar kita mau taat dengan Tuhan, supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Kalaupun Ayub juga sudah merasakan semua penderitaan, tapi Tuhan lebih tahu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah turun memperhatikan kehidupan kami, bahkan Engkau melepaskan kami dari kekerasan hati dan sebagainya. Itulah menunjukkan perhatian Tuhan bagi kita. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Dari atas kembali, mari kita satu pujikan ini sebagai doa permohonan. Oh, haleluya. Lembutkan Tuhan, hanya Engkau yang mampu. Batu yang keras dengan kuasa kebangkitan-Mu, demikian juga hati-hati yang keras, mungkin keras seperti juga mengizinkan ibadah, kataan dengar-dengaran. Tapi biarlah malam hari, pagi hari, kuasa kebangkitan itu akan nyata. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rencana Tuhan itu rencana yang indah bagi kita. Oh, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
sebentar untuk kita tenang merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan sebelum makan minum tubuh dan darah Tuhan, biarlah kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan secara pribadi. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, haleluya. Mungkin masih ada kekerasan hati, enggak mau ibadah, enggak mau tekun, enggak mau melayani, enggak ada dengar-dengaran. Biar Tuhan mengampuni. Haleluya Yesus. Haleluya, tolong Tuhan. Kekerasan hati ini Engkau sudah hancurkan dengan kuasa kebangkitan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan ada yang membenarkan diri sendiri. Haleluya. Biarlah kita dibenarkan oleh firman dalam urapan roh, supaya hidup tidak kosong. Haleluya. Sebab tidak mencari kepuasan dunia. Haleluya. Haleluya. Mungkin sudah kering, tidak ada gairah dalam perkara yang rohani. Haleluya, ampuni Tuhan, ampuni. Jangan sampai itu berlanjut yang akan berakibat masuk dalam kebinasaan kekal. Haleluya, Yesus, Yesus, Roh Kudus tolong. Haleluya. Engkau mampu mengubahkan dari hati yang keras lewat kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan, menjadi hati yang lemah lembut, sehingga hari-hari ini ke depan bisa setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan, semakin bergairah karena kita menyadari kedatangan-Mu tidak lama lagi, Tuhan. Dan firman-Mu terus mendorong, menuntun kita, Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan kesucian, Tuhan. Untuk itu sekali ampuni kekurangan kelemahan kami. Bersyukur Tuhan, karena Engkau terus memperhatikan kehidupan kita ini. Sekalipun dalam pergumulan Engkau tetap memperhatikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di saat menghadapi ujian, Engkau juga tetap memperhatikan dan menolong Tuhan, sehingga saatnya nanti itu Shekinah glory, sinar kemuliaan akan ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi serahkan seluruh sidang jemaat pagi ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan, sehingga kami boleh layak makan minum tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan bagi kehidupan khususnya kami sidang jemaat-Mu yang ada. Sekarang Tuhan, kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, baik secara jasmani dan rohani. Apapun yang sedang terjadi, lewat korban-Mu Engkau sudah menyelesaikan, dan kuasa kebangkitan bisa kami rasakan di hari-hari ini, sekalipun menghadapi
masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sekarang bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat tetap berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan, ya. Dan biarlah kita akan bersama-sama untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan. Siapkan semua. Mari semua sudah siap, kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Ya. Tubuh Tuhan dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturunkan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita pegang darah Yesus, tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama mampu menyucikan kita, ya, menolong kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani bagian yang dan jamah dan imani bahwa darah Yesus akan bekerja. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala perhatian bagi kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Bapa menyayangi kehidupan kami. Untuk itulah yang seringkali kami masih belum mampu untuk mengikuti kehendak-Mu. Tapi ampuni, biar Engkau terus mendorong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami saat ini satu di dalam doa. Untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan pada saat ini dimanapun berada, Engkau tolong mereka satu persatu di dalam rumah tangga, di dalam nikah. Engkau tetap satukan nikah-nikah yang sedang ada dalam masalah apapun bentuknya Tuhan. Engkau akan tolong. Engkau sudah menyatukan mereka dalam nikah. Engkau juga mampu untuk menolong masalah-masalah yang ada. Lepaskan semua dari segala masalah. Biar firman-Mu terus bekerja Tuhan dalam kehidupan nikah masing-masing.
semakin hari semakin satu Tuhan. Tidak ada yang tergoncangkan atau terpecah hanya oleh karena kuasa-kuasa setan tertunggal yang terus mengganggu supaya tidak masuk dalam nikah yang rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit juga kami serahkan ke dalam tangan Engkau yang mampu dengan kuasa darah-Mu mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakitnya. Apapun bentuknya Tuhan. Kami percaya Engkau mampu mengangkat dan memulihkan yang sakit dalam bentuk apapun. Yang sedang mengalami sakit Engkau juga tolong supaya mereka bisa taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Sehingga pemulihan itu akan terjadi. Terima kasih juga untuk sidang jemaat-Mu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Engkau juga akan tolong supaya mereka sungguh bergairah, berkobar-kobar dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada tekun sekalipun secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga di akhir ini banyak penularan COVID ini menanjak dengan berbagai macam hal, tetapi Engkau juga akan tetap melindungi Tuhan kehidupan kami sidang jemaat-Mu, sehingga benar-benar kuasa kebangkitan itu memberikan satu kemenangan bagi kehidupan menghadapi situasi di akhir-akhir ini Tuhan. Kami percaya kalau semua itu ada dalam kehendak rencana-Mu, Engkau juga mampu menolong dalam kehidupan kita. Terima kasih bagi anak-anak yang studi, yang kuliah, Engkau juga akan tolong supaya mereka juga bisa mengikuti dan bahkan akhir ini ada kenaikan tingkat. Engkau juga tolong. Terima kasih Tuhan bagi kehidupan sidang jemaat yang bekerja sebagai pegawai dimanapun, di perusahaan manapun. Engkau juga tolong Tuhan supaya mereka boleh bekerja dengan sungguh Tuhan. Dan Bapa mempermuliakan nama-Mu sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Setiap usaha-usaha saya sidang jemaat-Mu yang Engkau juga akan tolong, baik yang memiliki toko, memiliki perancangan, memiliki jualan yang ada di pasar, juga yang online, catering dan lain sebagainya, ya, yang juga berusaha online dalam barang-barang yang lain. Serahkan semua ke dalam tangan. Engkau mampu untuk menolong mereka Tuhan. Biarlah mereka saat ini juga boleh menyerahkan semua ke dalam tangan, bergantung kepadamu, dan perhatianmu akan nyata Tuhan. Demikian juga pemilik-pemilik usaha-usaha yang lain, baik itu pabrik, baik itu hotel, baik itu apotek, baik itu yang juga ada percetakan dan lain sebagainya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan sehingga semua pemeliharaan-Mu nyata lewat mereka usaha-usaha yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya undang sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei, ya. Dalam bulan Juni, bulan Juni, dan juga ulang tahun pernikahan pada bulan Juni. Saya undang saudara tetap berdiri, ya, dan juga yang dalam ulang tahun pernikahan, ya, suami istri gandengan, ya, nggak apa-apa, ya. Mari, saya undang semua, ya. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan pagi ini sidang jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Juni Tuhan, dan juga ulang tahun pernikahan pada bulan Juni. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapa dalam surga, semua boleh merasakan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Engkau bisa memberikan perpanjangan umur Tuhan, dan kebahagiaan boleh nyata di dalam kehidupan masing-masing pribadi Tuhan. Untuk itu sekali lagi kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuasa kebangkitan-Mu mereka akan tetap, oh Bapa, sudah merasakan kebahagiaan dan berkat-berkat-Mu terus boleh mengalir dalam kehidupan, baik secara jasmani dan juga terlebih secara rohani Tuhan, sehingga kehidupan semakin hari semakin meningkat, dan akhirnya nanti di saat Kau datang kali kedua yang tidak lama lagi, kami semua sudah berada
di dalam satu ukuran-Mu Tuhan, sehingga Bapa tidak tertinggal saat Engkau datang kali kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati dalam hidup nikah mereka jasmani rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau akan juga tolong kami semua sidang Tuhan. Di dalam keberadaannya Engkau akan tolong semakin meningkat. Sehingga ada perhatian atas kehendak-Mu yang sedang terjadi. Sehingga kami sungguh-sungguh berada di dalam tangan-Mu. Kuasa kebangkitan terus akan memberikan pertolongan bagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, juga bagi pemerintah yang sudah menetapkan segala satu aturan untuk mencegah penularan yang lebih lagi. Biarlah sidang jemaat-Mu bisa memperhatikan, juga bagi yang lain Engkau juga tolong, supaya rakyat masyarakat ada juga mau memperhatikan, sehingga tidak sembrono, sehingga bisa membantu untuk pencegahan lebih jauh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau akan tolong pelayan-pelayan-Mu, berkati, beri kekuatan, kesehatan, dan juga Engkau akan melimpahkan yaitu damai sejahtera, kasih karunia dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Terima kasih bagi sidang jemaat-Mu yang sedang ibu-ibu yang sedang Engkau berikan anugerah hamil. Engkau akan tolong sampai nanti tiba masa persalinan itu Tuhan. Beri kekuatan kesehatan mereka semua. Karena semua anugerah Engkau berikan dari awal, Engkau akan juga menolong sampai akhir anak itu lahir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, berkati kami semua. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera, sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name